Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan anggota kelompok kami. Dan di video kali ini kami akan membahas sebuah kasus nyata yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu contoh kasus fraud. Seperti yang kita ketahui bahwa fraud adalah tindakan kecurangan atau penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah dan merugikan pihak lain. Mari kita lihat cuplikan berita berikut ini. Kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB tahun 2021-2023 sudah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Maret 2025 lalu. Tujuan video ini adalah untuk membedah kasus tersebut dari sudut pandang akuntansi forensik, guna memahami lebih dalam bagaimana praktik fraud terjadi, dampaknya terhadap berbagai pihak, serta bagaimana cara mencegah agar kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang. Kasus ini melibatkan 5 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 orang tersebut berinisial YR sebagai Direktur Utama Bank BJB, WH sebagai Pimpinan Divisi Korporasi Sekretaris, sekaligus pejabat pembuat komitmen. Kemudian ada ID, S, dan SJK sebagai pengendali beberapa agensi periklanan. Dalam periode tahun 2021 hingga semester 1 tahun 2023, Bank BJB mengalokasikan anggaran sebesar 409 miliar untuk kegiatan promosi melalui media televisi, cetak, ataupun online. Kegiatan promosi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan 6 agensi periklanan. Namun, dalam proses pengadaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran serius. Fakta penting yang diungkapkan oleh KPK adalah adanya selisih dana sebesar 222 miliar antara yang dibayarkan Bank BJB kepada agensi dengan yang dibayarkan agensi ke media. Selisih tersebut digunakan untuk membentuk dana non-penganggaran yang tidak tercatat dalam sistem keuangan resmi bank dan digunakan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban yang sah. Proses pengadaan pun dilakukan dengan manipulasi dokumen seperti menyusun HPS atau harga perkiraan sendiri yang tidak sesuai, yakni berdasarkan fee agensi untuk menghindari proses lelang. Selain itu, agensi yang dipilih pun merupakan hasil kesepakatan langsung dan panitia pengadaan diarahkan untuk tidak memverifikasi dokumen secara prosedural, serta melakukan penilaian pasca penawaran atau post bidding yang semuanya merupakan pelanggaran dalam sistem pengadaan. Selanjutnya, analisis kasus dengan akuntansi forensik. Yang pertama, jenis fraud yang terjadi. Dalam kasus Bank BJB ini, jenis fraud yang dilakukan termasuk ke dalam aset misappropriation, yaitu penggelapan atau penyalahgunaan aset milik perusahaan atau nasabah. Ini merupakan jenis fraud yang paling umum terjadi dalam organisasi, terutama di sektor keuangan. Lebih khusus lagi, bentuk fraud ini termasuk dalam fraudulent disbursement, yaitu ketika pelaku secara tidak sah mengeluarkan uang perusahaan dengan membuat dokumen atau transaksi palsu agar seolah-olah transaksi tersebut sah. Dalam hal ini, pelaku membuat dokumen pencairan deposito fiktif. Fraud juga mencerminkan adanya internal solution atau kerjasama antar pihak internal bank untuk menutupi jejak, meskipun dalam kasus ini belum semua pihak yang terlibat berhasil diungkap secara rinci. Kemudian yang kedua, metode atau modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Teknik akuntansi forensik memungkinkan kita mengidentifikasi modus dan pola kecurangan dengan pendekatan bukti digital, alur dokumen, dan audit transaksi. Berikut adalah metode yang digunakan pelaku dan bagaimana akuntansi forensik menganalisisnya. Yang pertama, pemalsuan dokumen transaksi. Pelaku memalsukan formulir pencairan deposito, termasuk tanda tangan nasabah. Dalam akuntansi forensik, dokumen ini bisa dianalisis dengan uji dokumen fisik dan digital, seperti analisis tinta, perbandingan tanda tangan dengan data asli, serta metadata dokumen jika menggunakan sistem digital. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan hak akses sistem perbankan.
Pelaku menggunakan hak akses sebagai pegawai bank untuk memproses transaksi palsu. Teknik forensik digital digunakan untuk melacak jejak login pengguna, waktu akses, dan IP address untuk mengetahui siapa yang mengakses sistem dan kapan transaksi dilakukan. Yang ketiga, yaitu transaksi bertahap dalam jumlah kecil. Pelaku melakukan pencairan dalam jumlah kecil agar tidak langsung terdeteksi oleh sistem otomatis bank. Dalam akuntansi forensik, pola ini bisa diidentifikasi melalui analisis tren transaksi dan analisis outlier, yaitu menemukan transaksi yang menyimpang dari kebiasaan normal. Dan yang keempat, yaitu rekonsiliasi dan konfirmasi nasabah. Dalam audit forensik, dilakukan proses rekonsiliasi data pencatatan transaksi bank dengan bukti dari pihak ketiga, dalam hal ini konfirmasi dari nasabah langsung. Ini membantu memastikan bahwa transaksi benar-benar dilakukan oleh pemilik rekening. Yang terakhir, yaitu jejak dana. Forensik akuntansi juga mencakup teknik money tracking, yaitu pelacakan kemana dana dialihkan setelah dikeluarkan dari rekening nasabah. Ini biasanya menggunakan dana transfer antar bank dan rekaman rekening tujuan. Selanjutnya ada dampak fraud terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan. Fraud ini memberikan dampak serius dalam beberapa aspek, antara lain yang pertama ada dampak keuangan. Bank harus menanggung kerugian karena harus mengembalikan dana yang digelapkan kepada nasabah. Selain itu, ada potensi denda atau sanksi dari regulator jika terbukti ada kelalaian dalam pengawasan internal. Yang kedua ada dampak reputasi. Terbukanya kasus korupsi membuat masyarakat meragukan integritas dan keamanan menyimpan uang di bank tersebut. Ini bisa menurunkan kepercayaan publik. Yang ketiga ada dampak regulasi. Pihak berwenang seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan meningkatkan pengawasan yang bisa menyebabkan bank harus mengubah prosedur internal secara menyeluruh, termasuk menanggung biaya tambahan audit dan sistem keamanan. Yang terakhir ada dampak organisasi. Pegawai internal menjadi kurang percaya satu sama lain dan bisa terjadi penurunan moral karena adanya ketakutan dan tekanan. Fraud juga menunjukkan bahwa sistem pelatihan, rekrutmen, dan pengawasan SDM memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya terkait dengan solusi dan pencegahan dari dampak kasus ini. Yang pertama ada penguatan sistem pengadilan internal. Perusahaan harus memperkuat sistem pengawasan internal yang meliputi verifikasi dan validasi seluruh proses pengadaan secara ketat, audit internal terhadap seluruh belanja promosi dan proyek kerjasama eksternal. Yang kedua ada audit forensik dan digitalisasi sistem. Lakukan audit forensik rutin terutama terhadap belanja promosi dan proyek besar. Gunakan sistem pengadaan elektronik yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi oleh individu. Yang ketiga ada etika dan pelatihan integritas. Adakan pelatihan etika bisnis dan integritas bagi seluruh jajaran manajemen. Tetapkan kode etik dan konsekuensi hukum yang jelas terhadap pelanggaran. Yang keempat, penguatan whistleblowing system. Dorong pegawai untuk melaporkan indikasi fraud tanpa takut terhadap ancaman. Berikan perlindungan dan insentif kepada pelapor yang jujur. Yang kelima, keterlibatan pihak eksternal. Libatkan badan pengawas dan lembaga independen dalam proses audit tahunan. Perkuat kerjasama dengan KPK dan BPK untuk mendeteksi pola-pola fraud sejak dini. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa fraud bisa terjadi bahkan di institusi formal dan terstruktur seperti Bank BJB. Oleh karena itu, penerapan akuntansi forensik dan sistem pengawasan yang ketat adalah kunci dalam mencegah kerugian negara yang lebih besar. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan daerah.